Assalamualaikum. Kita sudah ada di Sumenep. Ya, Madura Sumenep. Nih, kita mau ke Raja-Raja, makom Raja-Raja Sumenep. Bersama Jejak Mistis Banyuwangi. Itu Sumenep Banyuwangi hadir di Sumenep. Lon, makamnya Raja-Raja Sumenep. Action, itu ada orang yang action itu ya. Waduh, main TikTok aja. Kita mau lapor dulu ke juru kunci. Saya nak tukang foto ya. Tukang foto. Subuh kita sudah ada di Sumenep ini. Subuh ini. Sumenep ta kan? Iya. Piye to? Iki maji sadia iki ya. Foto-foto. Ya muring-muring tok ya. Ket mulai sendek iki mbak aku muring-muring tok ya. Gara-gara gak diweni jambu iku paling. Pagi-pagi kita sudah ada di Sumenep. Sekitar jam 5:30 di kerajaan makam Raja Sumenep. Lono. Ada laporan sih dulu, sabar ya. Ini juru kuncinya Prabu yang ada di Madura ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, ashabil fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ustadz, ustadzah yang kami muliakan, juga yang kami takrimi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rombongan ziarah yang dari datangnya kota Banyuwangi, juga yang kami muliakan, juga semuanya mudah-mudahan jamaah yang dirahmati masih dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sebelumnya memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, di pagi ini Bapak Ibu semua masih diberi banyak sekali bermacam-macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Bapak Ibu bisa sampai asa tinggi masih dalam kondisi selamat semua dan sehat walafiat semua. Amin. Mudah-mudahan kehadirannya, kedatangannya di asa tinggi dalam rangka ziarah, apa yang menjadi hajat-hajat semua Bapak Ibu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan setelah selesai ziarah dari tempat para wali mana saja, utamanya dari Asa Tinggi, Bapak Ibu pulang di dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing di Banyuwangi, mudah-mudahan masih dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT, sehat walafiat, sehingga di lain kesempatan dikala umur panjang, rezekinya banyak, bisa kembali lagi ziarah kepada seluruh astawali yang ada di Pulau Jawa, termasuk yang ada di Pulau Madura ini, khususnya Asa Tinggi Sumenep. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin di dalam penjelasan terkait masalah ziarah Asa Tinggi, utamanya dalam hal sejarah kurang memenuhi harapan Bapak Ibu. Utamanya mungkin ada yang baru kali ini tiba di Asa Tinggi. Inginnya kami menceritakan semua raja termasuk wali-wali yang ada di sini Bapak Ibu, cuman karena masalahnya waktu. Karena ada sedikit perbedaan ziarah Asa Tinggi itu dengan tempat para wali-walinya. Wali Songo, Kehulit Bangkalan, Batu Ampar, Air Mata Ibu, mungkin Syed Yusuf yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena tempat-tempat yang kami sebutkan itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya pesarian. Walaupun ada, tidak sebanyak Asa Tinggi. Misalkan di Kehulit Bangkalan, masuk masjid, mau tahlilan, yayasan, sholawatan, selesai pulang. Syed Yusuf mungkin ada di bawah pohon gitu.
Kalau di Sunan Ampel ada semacam pendopo kayak gini. Jadi mau sholawatan ya biasa saya pulang. Tapi kalau asta tinggi Bapak Ibu masuk dalam satu pesarian pulang berarti ada 5 pesarian yang mungkin tidak didatangi, tidak diketahui oleh Bapak Ibu. Kalau 2 berarti 4. Karena seringkali berziarah itu sering terbentur masalah waktu. Jadi kesusu ini, istilahnya dijamak lah begitu. Terserah mau dijamak asalkan yang penting tahu secara keseluruhan wasilah-wasilah yang ada di Asta Tinggi. Makanya kami barusan memberikan lembaran yang ada di Asta Tinggi ini, karena yang di sini nanti Bapak Ibu ada 6 pesarian. Jadi pesarian yang 6 itu sudah tertulis dalam satu lembaran. Jadi lembaran itu memang hanya selembar kertas yang tidak ada harganya, tapi manfaatnya Bapak Ibu jangan dibuang percuma sebelum hafal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, adab tata krama ziarah Asta Tinggi itu dimulai dari yang sepuh. Kalau dari tempat mana saja boleh, tapi kalau sudah hafal Bapak Ibu yang dimaksud. Jadi yang sepuh itu sebelah barat. Di sebelah barat yang sepuh nanti itu ada 3 pesarian, 1, 2, 3. Yang pintu gerbang paling besar itu pesarian nomor 4 Bapak Ibu. 5 itu di belakang, 6-nya di depan. Itu. Pesarian yang nomor 1 lokasi barat itu nanti paling belakang Bapak Ibu dalam satu bangunan kayak gini lah, anggapnya namanya pesarian atau kubah. Itu ada 4 raja 2 wali di sana. Kalau makamnya banyak di dalam. 4 raja 2 wali, ada Pangeran Anggadipa, Pangeran Wirosari, Pangeran Romo, Pangeran Panji Polangjiwo, rajanya ini. Walinya 2, Raden Ayu Ireng, Raden Ayu Arta. Jadi kalau berbicara raja yang kami sebutkan nomor 1 tadi, itu Pangeran Anggadipa itu tersepuh di sana Bapak Ibu. Dalam nomor 1 Anggadipa itu tersepuh. Anggadipa, Pangeran Wirosari, Pangeran Romo, Pangeran Panji Polangjiwo. Jadi Anggadipa itu termasuk Raja Sumenep yang nomor 21 Bapak Ibu. Jadi Asta Tinggi itu dimulai dari Raja Sumenep yang nomor 21. Sebelum ada Asta Tinggi, Raja-Raja Sumenep itu berpencaran ada di tempat kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Jadi berpencar. Kayak Joko Doli itu ada di Kecamatan Manding, Raja Sumenep yang nomor 13. Raja yang ke-6 ada di Kecamatan Bulutuh di sana. Jadi berpencar sebelum ada Asta Tinggi. Astanya itu namanya beda. Kalau Joko Doli itu namanya Asta Sasa gitu. Jadi beda-beda Bapak. Kalau ini Asta Tinggi Bapak Ibu. Jadi ada 4 raja 2 wali nomor 1. Nomor 2 itu ada 1 raja 2 wali. Makamnya paling sedikit 5 makam di sana. Cuman Fatihahnya ada 3, 1 raja 2 wali. Ada Pangeran Jimat rajanya. Nama asli beliau itu Raden Ahmad. Kalau nama kekeratonannya itu namanya Pangeran Cokronegoro yang ketiga. Ada 2 wali di era pemerintahan Pangeran Jimat yang membantu berdakwah di dalam mengembangkan Islam yang ada di Kabupaten Sumenep, bahkan ke Jawa. Karena di era pemerintahan Pangeran Jimat itu Bapak Ibu, kekuasaan keraton Sumenep itu bukan hanya meliputi Sumenep saja. 4 kabupaten beliau kuasai, bahkan ke Jawa, dari Besuki, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso itu, Jember itu dalam kekuasaan keraton Sumenep dulu. Makanya ada 2 wali yang membantu beliau di dalam mengembangkan Islam. Itu. Besaran yang nomor 3 terakhir sebelah barat yang sepuh, nanti Fatihahnya ada 3. Makamnya banyak kayak nomor 1, cuma lebih sedikit Fatihahnya, wasilahnya yang dari nomor 1. Di sana itu termasuk salah satu makam yang di Asta Tinggi boleh dikatakan kayak orang sekarang itu viral Bapak Ibu. Mungkin kalau sekarang itu ada yang namanya media sosial, internet. Kalau dulu beliau terkenal. Karena apa? Beliau seorang kiai aslinya, tapi pada akhirnya menjadi seorang raja. Jadi ulama menjadi raja, umaro menjadi ulama menjadi umaro Bapak Ibu. Beliau itu dari kecil orang tuanya, kakeknya kiai ulama tulen. Bahkan pesantren beliau sampai sekarang masih ada yang ada di Kabupaten Pertua. Beliau itu memperistri putri raja. Di Asta Tinggi beliau dikenal dengan namanya Pinter Saud Bapak Ibu. Jadi Pinter Saud itu abahnya kiai ulama, kakeknya Kiai Abdullah kiai ulama juga Bapak Ibu. Itu. Pinter Saud itu yang keturunan raja istrinya, karena bersaudara dengan Pangeran Jimat. Cuman Pangeran Jimat itu karena beliau itu tidak menikah, beristri, makanya tidak punya keturunan. Lantas diganti adik perempuan ini menikah dengan kiai ulama. Pinter Saud lantaran itu lebih dikenal dan terkenal di Asta Tinggi karena karomahnya Bapak Ibu. Jadi sebelum lahir ke alam dunia, beliau Pinter Saud yang masih ada di kandungan itu sudah bisa berbicara. Makanya lahir diberi nama Muhammad Saud karena nyawa Bapak Ibu gitu. Makanya beliau itu lebih dikenal di Asta Tinggi daripada raja, termasuk wali-walinya yang ada di Asta Tinggi, karena kekaromahnya yang luar biasa mulai dari alam kandungan Bapak Ibu.
Jadi binti Rasaut setelah itu menikah dan punya putra, yang menggantikan pesantrennya itu adalah putra tertua beliau, namanya Raden Bahauddin atau Raden Aryo Pacenan. Jadi makamnya kumpul dengan binti Rasaut. Makanya nomor 3, pesan 3 yang sepuh sebelah barat itu nanti Fatihahnya ada binti Rasaut, istrinya Dewi Rasmana atau Raden Ayu Putri Kuning, termasuk juga putra binti Rasaut yang tertua namanya Raden Bahauddin. Kalau setelah binti Rasaut wafat dan istrinya yang meneruskan pemerintahan Keraton Sumenep itu anak putri yang bungsu. Putra yang terakhir yang nomor 2 namanya Raden Asiruddin. Banyak namanya, ada Panembahan, Notokusumo, banyak namanya. Nah, cuman nanti pesariannya berbeda di sebelah timur. Makanya nomor 4 sebelah timur itu ada 6 Fatihahnya Bapak Ibu, anak cucu keturunan binti Rasaut semua. Jadi ada Raden Asiruddin, ini yang mendirikan Masjid Jami Sumenep. Ada Sultan Abdurrahman, ini foto gambarnya putra Raden Asiruddin, cucu binti Rasaut. Ini yang nulis Al-Quran 30 juz yang tersimpan di Museum Keraton. Yang katanya sejarah, katanya juga saya baca juga Bapak Ibu itu 1 malam selesai, subhanallah. Yang menemukan pusaran Maulana Syekh Yusuf yang ada di sebelah timur Pelabuhan Kaliangat. Itu dia juga suka. Ada Panembahan Muhammad Saleh, Raden Pakunataningrat Pratamingkusumo, dan Raden Aryo Prakuwinoto. Jadi anak-anak bisa ada Bapak Ibu. Yang ada gambarnya di atas saya, Pak. Pesarian yang nomor 5, 4, 5 ini jaraknya dekat Bapak Ibu, insya Allah 7 meter. Kelihatan kalau Bapak Ibu berdiri di posisi 4, 5 itu gentengnya kelihatan, cuman tengahnya pagar. Jadi kalau dari 4 langsung ke 5 tidak ada jalan, harus kembali keluar dari pintu yang besar ini, lalu menuju pintu sebelah timur, lalu ke belakang. Di sana itu Fatihahnya ada 3, Raden Abdul Hamid, Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, istrinya Raden Ayuda, dan gurunya Habib Gufron Al-Jasudi. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Kok ada dia 1? Ini cerita lama sebenarnya. Cuman mohon maaf, sejarahnya lagi ada kosong Bapak Ibu. Lagi kosong. Jadi ada di asal tahun 84 ketemu. Pusara yang terakhir nomor 6 nanti di depan. Jadi Bapak Ibu keluar dari pintu utama ketika mau masuk tadi, kalau menoleh ke kanan di sini ada lapangan. Biasanya seringkali agak siangan kalau ramai itu di tempat diparkir. Di pojok lapangan belakang truk itu ada batu bulat Bapak Ibu, tingginya 7 meteran. Di atas itu ada pesarian, isinya 1 makam, namanya Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Abdul Karim atau Sunan Khalifah. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di pesarian Asatinggi itu, total Fatihahnya ada 22, 12 raja, 10 wali. Itu Bapak Ibu. Cuma perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu yang dari Banyuwangi bahwa yang namanya Abdurrahman itu di Asatinggi ada 2. Yang pertama Sultan Abdurrahman bin Raden Asiruddin bin Raden Muhammad Saud bin Rasaut bin Raden Abdullah Kiai Abdullah bin Raden Pandian atau Kiai Abdul Kitab. Cuman banyak orang cari Sultan Abdurrahman makamnya itu nyebutnya Sayyid Bapak Ibu. Itu Jawa Tengah, Jawa Barat sering terjadi. Kalau Jawa Timuran mungkin yang baru-baru tidak tahu. Makanya saya jelaskan kepada biar tidak berulang kali penjelasannya kalau lagi datang ke Asatinggi. Jadi memang ada 2 Abdurrahman, cuma berbeda. Yang satu Sultan Abdurrahman, yang satu Sayyid Abdurrahman. Jadi orang cari makamnya Sultan Abdurrahman itu bilangnya Sayyid Abdurrahman, jadi berbeda. Kalau Sayyid Abdurrahman itu binnya bin Sayyid Abdul Karim. Ini bin Raden Asiruddin atau Panembahan Notokusumo atau Panembahan Sumoro, banyak. Ya, banyak Bapak Ibu. Benar apa yang dikatakan Bapak Kiai itu benar itu. Jadi banyak namanya. Kayak Sunan Giri itu banyak namanya juga Pak. Itu saja keterangan untuk kami dari kami untuk Bapak Ibu, mohon maaf jadi kami tidak bisa menjelaskan secara satu persatu 20 raja dan wali yang ada di Asatinggi karena insya Allah 1 jam tidak cukup. 1 jam tidak cukup, jadi lain kali saja. Cuman intinya kami hanya membantu mendoakan Bapak Ibu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi hajat-hajatnya semuanya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha pekerjaan rezekinya barokah, diberi kegampangan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberi keberkahan, kesehatannya ditambah segala penyakit lahir batin yang ada pada keluarga Bapak Ibu mudah-mudahan disembuhkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha, dijauhkan dari berbagai musibah, balak dan malapetaka. Mudah-mudahan seluruh Kabupaten Banyuwangi masih dalam perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kota kabupaten yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ikutin solehah firidullah taala bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Ini informasi yang terakhir untuk Bapak Ibu, manakala sebelum dan sesudah ziarah Bapak Ibu ada yang membutuhkan toilet kamar mandi, jadi kami informasikan di depan pintu utama ketika mau masuk seberang jalannya ada musola. Jadi keluarga besar, keluarga kecil mau mandi dipersilakan. Yang di depan ini hanya